Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angelina NIM 45 dan rekan saya Desi Trias Anggraini NIM-nya 21. Kita di sini akan mempresentasikan tentang teknik akuntansi sektor publik. Perlunya sistem akuntansi sektor publik yaitu untuk menghasilkan laporan keuangan organisasi sektor publik yang baik. Akuntansi merupakan aktivitas jasa untuk menghasilkan dan memberikan informasi yang digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Teknik akuntansi tersendiri yaitu ada 5 tekniknya. Yang pertama akuntansi anggaran, yang kedua akuntansi komitmen, yang ketiga akuntansi dana, dan yang keempat akuntansi kas, yang kelima akuntansi akrual. Akuntansi anggaran sendiri yaitu teknik akuntansi yang menyajikan jumlah yang dianggarkan dengan jumlah aktual dan dicatat secara berpasangan. Tujuan teknik akuntansi untuk menekankan peran anggaran dalam siklus perencanaan, pengendalian, dan akuntabilitas. Merupakan praktek akuntansi yang banyak digunakan organisasi sektor publik khususnya pemerintah. Jenis anggaran akuntansi atau akuntansi anggaran yaitu ada 2. Yang pertama, anggaran tetap, yang kedua anggaran fleksibel. Anggaran tetap sendiri yaitu anggaran di mana pengeluaran atau biaya ditetapkan batasan absolutnya tanpa melihat operasi yang dilakukan. Contohnya pengeluaran untuk riset dan pengembangan. Yang kedua, anggaran fleksibel yaitu anggaran di mana tingkat pengeluaran atau biaya yang dianggarkan dihubungkan dengan tingkat operasi yang dilakukan. Contohnya anggaran biaya produksi yang disusun untuk berbagai jenjang kegiatan. Akuntansi komitmen yaitu akuntansi mengenai transaksi ketika organisasi telah memiliki komitmen untuk melaksanakan transaksi tersebut. Tujuan akuntansi komitmen untuk pengendalian anggaran. Contohnya, pimpinan memesan 100 kotak kapur, tulis dan pemasok seharga 5.000 per kotak. Ketika faktur pesanan dikirimkan kepada pemasok, maka pencatatan jurnalnya yaitu kapur tertulis sebesar 500.000, pesanan kepada pemasok sebesar 500.000 juga. Di sini 500.000 itu dari 100 kotak itu tadi dikalikan 5.000 per kotaknya. Ketika faktur atas kapur tulis sudah diterima, maka pesanan kepada pemasok 500.000, utang kepada pemasok 500.000 juga. Jadi harus balance. Akuntansi dana yaitu merupakan metode akuntansi yang menekankan pada pelaporan pemanfaatan dana. Akuntansi dana merupakan salah satu perbedaan utama atau akuntansi pemerintahan dengan akuntansi bisnis. Di sini ada perbandingan antara akuntansi dana pada organisasi swasta dan organisasi sektor publik. Contoh dari organisasi swasta yaitu A sama dengan K ditambah E, atau aktiva sama dengan kewajiban ditambah ekuitas. Kalau dari organisasi sektor publik yaitu ada dana 1, dana 2, dana 3, dan dana N. Kalau dana 1 adalah A sama dengan K ditambah ED, atau aktiva sama dengan kewajiban ditambah ekuitas dana. Kalau dana 2, A sama dengan K ditambah ED, yaitu A sama dengan aktiva, K yaitu kewajiban ditambah ID yaitu ekuitas dana. Yang dana ketiga ada A sama dengan K ditambah ID, jadi sama kayak yang dana 2. Kalau dana N, A sama dengan K ditambah ID, A sendiri yaitu aktiva sama dengan kewajiban ditambah ekuitas dana. Selanjutnya, jenis akuntansi dana ada 2. Yang pertama, dana yang dapat dibelanjakan, dan yang kedua, dana yang tidak dapat dibelanjakan. Untuk dana yang dapat dibelanjakan, itu digunakan untuk mencatat nilai aktiva, utang, perubahan aktiva bersih, dan saldo dana yang dapat dibelanjakan untuk kegiatan yang tidak bertujuan mencari laba. Contohnya seperti pemadam kebakaran dan polisi. Selanjutnya ada dana yang tidak dapat dibelanjakan untuk mencatat pendapatan, biaya, aktiva utang, dan modal untuk kegiatan yang sifatnya mencari laba. Contohnya seperti jasa transportasi. Selanjutnya ada akuntansi kas.
Dalam akuntansi kas ini, pendapatan dicatat pada saat kas diterima dan pengeluaran dicatat ketika kas dikeluarkan. Kelebihan dari kas basis ini mencerminkan pengeluaran yang aktual, real, dan objektif, namun tidak dapat mencerminkan kinerja yang sesungguhnya. Dalam akuntansi kas ini ada contohnya. Pada 1 Juni 2019, PT Santika membayar sewa gedung sebesar 60 juta rupiah untuk 3 bulan sewa. Pencatatannya ditulis pada tanggal 1 Juni 2019, beban sewa pada kas senilai 60 juta rupiah. Selanjutnya ada akuntansi akrual. Dalam akuntansi akrual ini, teknik akuntansi diyakini dapat menghasilkan laporan keuangan yang lebih dapat dipercaya, lebih akurat, komprehensif, dan relevan untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik. Akuntansi berbasis akrual ini, pendapatan dan biaya diakui pada saat diperoleh atau terjadi tanpa memandang apakah kas sudah diterima atau dikeluarkan. Contoh dari akuntansi akrual, pada 1 Juni 2019, PT Santika membayar sewa gedung sebesar 60 juta untuk 3 bulan sewa. Transaksinya sama seperti akuntansi sebelumnya. Pencatatannya ditulis pada tanggal 1 Juni 2019, sewa dibayar di muka pada kas sejumlah 60 juta rupiah. Pengaplikasian akrual basis dalam akuntansi sektor publik untuk menentukan cost of service, yaitu untuk mengetahui besarnya biaya yang dibutuhkan untuk menghasilkan pelayanan publik serta penentuan harga pelayanan yang dibebankan kepada publik. Sedangkan pengaplikasian akrual basis dalam sektor swasta yang digunakan untuk mengetahui dan membandingkan besarnya biaya terhadap pendapatan. Lah, perbedaan ini disebabkan karena apa? Karena pada sektor swasta orientasi lebih difokuskan pada usaha untuk memaksimumkan laba, sedangkan dalam sektor publik orientasi difokuskan pada optimalisasi pelayanan publik. Yang selanjutnya ada single entry dan double entry. Single entry digunakan sebagai dasar pembukuan dengan alasan utama demi kemudahan dan kepraktisan. Seiring semakin tingginya tuntutan, maka perubahan dari single entry menjadi double entry dipandang sebagai solusi yang mendesak untuk diterapkan. Pengaplikasian pencatatan dengan sistem double entry ditujukan untuk menghasilkan laporan keuangan yang auditable dan traceable. Sekian presentasi dari kami. Maaf apabila ada salah kata. Silakan apabila ada yang ditanyakan atau didiskusikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.